tentunya hari dan undangan seperti janji saya tadi kita akan masuki sesi talk show. Di mana talk show ini akan mengangkat tema investasi alternatif. Nah alternatif investasi seperti apa yang perlu kita lakukan di saat ini? Tentunya sesi ini akan dipandu oleh pakar manajemen di Indonesia yang baru-baru ini juga dinobatkan sebagai salah satu pakar manajemen dunia dalam Top 30 Global Gurus in Management 2016. Hadirin, kita sambut Bapak Renald Kasali untuk tampil ke atas panggung. Silakan Bapak Renald Kasali. Dan kami juga mengundang dengan hormat Bapak Asmawi Syam selaku CEO Bank BRI selaku narasumber sebagai institusi. Dan juga Olga Lydia sebagai narasumber pelaku bisnis. Kami undang untuk tampil ke atas panggung. Selamat malam Bapak-Bapak. Dan tentunya langsung saja saya serahkan floor ini kepada Bapak Renald Kasali. Silakan Bapak. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tentu kita ucapkan selamat kepada BRI karena hari ini ada dua hal. Yang pertama adalah soal tadi ya, mengenai kerjasama dengan Garuda Indonesia, itu mempermudah kita saya kira. Dan yang kedua tentu saja adalah karena penghargaan yang barusan diterima oleh BRI. Bapak Ibu sekalian, kami tidak bicara panjang lebar, waktu kami sangat terbatas. Tapi ada satu hal yang bicara tentang investasi adalah kenyataan-kenyataan yang kita hadapi dengan segala suka dan duka dalam berbisnis. Sebagai contoh misalnya besok Bapak Ibu sekalian sudah beredar informasi 6.000 orang akan turun ke jalan. Demo besar-besaran katanya ya. Itu contoh investasi yang berubah. Saya kira kita semua sepakat transportasi adalah bisnis yang penting. Dan kita saksikan beberapa pionirnya sudah cukup baik. Tetapi kemudian digerus oleh investasi baru. Ini yang nanti mungkin kita akan singgung, namanya sharing economy. Ya, sharing economy. Bapak Ibu juga punya aset. Asetnya bagaimana? Tetapi Bapak Ibu juga punya uang. Uangnya bagaimana? Kira-kira begitulah kurang lebih. Saya akan mulai dulu barangkali pertama dengan Olga Lydia, barangkali ya. Nah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini kan kepalanya barangkali sudah kepala 5, kepala 6 begitu ya. Olga kepala berapa usia? 3. Hah? Rahasia, buat perempuan rahasia ya. Tapi kalau dari wajahnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ini yang disebut generasi millennials. Ya. Millennials itu usianya 18 sampai 34 tahun, mudah-mudahan masuk dalam bracket situ. Ya. Tetapi intinya adalah mereka mempunyai cara pandang yang berbeda dengan kita dalam investasi. Saya ingin mendengarkan dulu barangkali dari Olga, apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda berada di BRI? Pak. Kalau dalam investasi sendiri, saya ngikutin kata senior-senior saya malahan Pak. Jadi dalam arti katanya tidak boleh menaruh telur dalam satu keranjang sehingga ada sedikit di properti, ada sedikit di investment, produk-produk investasi gitu. Kemudian saya juga membangun production house gitu untuk investasi dalam pekerjaan. Kebetulan production house saya membuat film yang nanti akan tayang bulan Mei gitu. Jadi saya bagi-bagi di situ. Tapi kemudian investasi kan berubah terus nih, makanya saya kebetulan di sini saya tertarik sekali, saya pengen ngobrol-ngobrol juga sama Pak Asmawi, saya pengen mau nanya nih Pak, karena banyak perubahan terjadi. Kalau kemarin itu di Amerika ada kenaikan suku bunga, kemudian seluruh dunia gonjang-ganjing gitu, kemudian sekarang katanya nggak mau naik suku bunganya, tapi ada negative interest di Jepang dan negative interest di Swiss. Kemudian kira-kira apa dampaknya kepada Indonesia? Karena ada yang bilang juga, ini sepertinya dolar akan turun nih, apa benar Pak? Dan kemudian sebenarnya apa sih efeknya itu Pak kepada Maksudnya kita? rupiah akan kembali Rupiah menguat gitu, dolar baik. akan melemah gitu. Kira-kira Pak gitu. Asmawi mau berespons? Iya, jadi kalau bisa diizinkan saya berdiri aja. Silakan Pak karena Asmawi. Saya sedikit ada tayangan. Tadi ini saya kasih judul menggapai masa depan dengan investasi yang benar. Ini judul yang kita bawakan pada hari ini. Kira-kira tadi Lydia sudah mengatakan kita sebenarnya berinvestasi banyak opsi. Opsi kita itu bermacam-macam, ada. Kenali diri kita sendiri. Kita ini risk lover atau risk avoider. Kita senang untuk menerima risiko atau kita tidak suka dengan risiko. Karena kalau kita berinvestasi itu ada yang disebut dengan high risk, high return.
Tapi intinya adalah 3 ini. Kenali dulu diri kita. Karena kalau kita tidak suka risiko, jangan ngambil yang risiko besar. Tapi kalau kita suka risiko, kita harus masuk ke risiko yang tinggi tetapi tentunya punya ilmu yang memadai. Lanjut. Saya kira itu ilmunya yang sederhana, ini produk perbankan, jadi ada investasi rencana pensiun DPLK, kita punya produk, ada sukuk negara, ini ada reksadana, macam-macam, dan ini semua adanya di BRI. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau membutuhkan seperti ini, saving untuk bank asuransi dan sebagainya ada di BRI. Kami punya 119 sentra layanan prioritas yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami yakin mereka semua tahu bagaimana caranya mengarahkan investasi yang Bapak perlukan. Ada portfolio management, ada produk-produk, ada partner dengan rating terbaik, nanti akan kami jelaskan baik di lokal maupun internasional. Lanjut. Ini adalah reksadana, ini adalah partner kami, Dasruder, ada MNC Asset, BNP Paribas, Manulife, ini semua adalah partner kita di dalam rangka investasi ke depan. Nah tadi disampaikan oleh Pak Renal bahwa ke depan ini banyak ada bentuk-bentuk investasi yang selama ini kita tidak pernah bayangkan dan orang yang berumur 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas nggak pernah mengalami ini. Ini generasinya Olga Lydia ini yang punya ini. Yang kita juga terkaget-kaget. Yang pertama, ini yang mungkin. Sekarang kita mengenal we need, ada orang yang membutuhkan, ada orang yang punya. Contohnya begini, dan ini dihubungkan dengan teknologi. Ada orang punya mobil, dipakainya sekali-sekali. Tapi ada orang yang butuh mobil, muncul Gojek. Muncul Gojek ini lebih produktif. Dia akan lebih produktif, tidak konsumtif. Dia produktif, dia daftarkan menjadi Gojek. Tapi ada teknologi, ada kepercayaan. Ada orang yang punya duit, ada orang yang butuh duit. Selama ini melalui transmisi perbankan. Hari ini melalui transmisi teknologi yang namanya money crowdfunding. Potensi ini kita buat, kolaborasi ini kita sudah lakukan sebenarnya di Bank Rakyat Indonesia. Contohnya begini, BRI sebenarnya sudah melakukan ini. Kami daripada buka kantor hari ini, daripada buka kantor berinvestasi, kami mengajak para nasabah-nasabah yang ada di desa-desa, ada di daerah-daerah untuk menjadi agen BRI. Menjadi agen BRI, kemudian kita beri dia teknologi, EDC, aplikasi, mereka menjadi bank yang ada di daerah dia, dan pelanggannya itu misalnya toko kelontong, pelanggan mereka sudah ada, kemudian kita tunjuk dia menjadi agen, kemudian dia menjadi crowd BRI customer. Lama-kelamaan bank ini akan bergeser kepada pedagang-pedagang seperti ini. Jadi ini adalah tren pertumbuhan investasi masa depan yang rasanya akan menjadi tren yang makin hari makin besar. Lanjut, mungkin terakhir. Ini terpaksa kita membuka IP BRI. Kita melayani. Tadi kita kerjasama dengan Garuda, orang sudah nggak mau lagi ke loket-loket Garuda, hampir nggak ada di Indonesia. Sudah online semua. Kita masuk ke sistem pembayaran. Ini BRI sudah melakukan, saya kira nasabah kami yang hadir di sini sudah kita memberikan semua untuk layanan seperti ini, untuk pembayaran-pembayaran ini sudah kita lakukan secara teknologi. Mungkin saya ingin menyampaikan juga bahwa tadi kita terpilih untuk mewakili Indonesia di dalam ajang untuk internasional. Tapi sebenarnya pada akhir tahun lalu BRI sudah menerima juga, kita bertanding di hadapan 180 bank di seluruh dunia. Saya menerima award, kalau tadi kita baru mau bertanding, kalau yang kemarin yang kami terima dari The Bankers di London, kami sudah menerima award sebagai bank
pemberi inovasi terbaik di dunia. Itu yang sudah disampaikan bahwa BRI adalah satu-satunya bank yang pada bulan Juni yang akan datang memiliki satelit. Dan hari ini pelayanan perbankan BRI kita sudah masuk, kemarin dapat award juga dari Indonesia yang bahwa BRI melayani 1 detik 2 nasabah dengan teknologi. 1 detik 2 nasabah untuk pelayanan kredit usaha rakyat yang ada di daerah-daerah. Sebenarnya tertarik sekali menanggapi, terutama karena BRI ini sekarang punya satelit sendiri. Boleh tepuk tangan dong untuk BRI, kayaknya bank pertama yang punya satelit sendiri. Silakan Pak, mungkin duduk, saya jadi pengen berdiri juga karena Bapak berdiri. Ya udah, kita sama-sama. Tapi karena saya tadi melihat satelit, saya baru melihat bahwa memang BRI sangat concern untuk ke online ya Pak ya, ke teknologi informasi. Karena ke depan mungkin di generasi saya kita mulai bisa kita bisnis-bisnis itu mulai dari informasi. Nah dari situ kemudian bisa diberikan iklan-iklan yang sesuai gitu. Apakah obat panu gitu misalnya, atau kemudian jualan panci dengan harga-harga yang sesuai. Jadi saya pikir ke depan memang investasi akan banyak ke teknologi informasi ya Pak ya. Wah luar biasa sekali Ya, kalau gitu. saya kira Olga, apa yang disampaikan Olga dengan yang dialami bapak-bapak dan ibu di sini agak berbeda ini ya. Ini beda generasi ini generasi millennials, pandangannya seperti itu. Bapak ibu sekalian, saya ingin nyambung dari apa yang disampaikan. Mungkin Pak Asmawi bisa duduk dulu, Olga bisa duduk sebentar. Bapak ibu sekalian, apa sih yang membedakan antara generasi saya di tengah-tengah nih ya, generasinya bapak ibu gitu ya, atau dengan saya sedikit, dengan generasinya Olga Lydia tadi. Kira-kira begini Bapak Ibu sekalian ya. Ini generasi kita nih di sini nih, yang kiri nih, kiri bawah nih Bapak Ibu sekalian ya. Kiri bawah ini adalah generasi yang namanya generasi memiliki. Kita kalau mau bikin pabrik ya, kita beli semuanya, tanahnya, gedungnya dan sebagainya ya. Termasuk Bapak Ibu sekalian kalau beli tanah, kalau kita kan senang nih generasi kita beli emas sama beli tanah ya Pak Asmawi ya. Savingnya kita beli tanah misalnya. Kita nggak tahu kapan kita mau pakai, tapi akibatnya tanah yang kita kuasai banyak dan nganggur. Ini adalah idle economy yang di kiri ini. Banyak aset-aset yang dimiliki oleh kalangan menengah ke atas, ini yang menganggur sebetulnya. Karena karakternya adalah karakter kapitalisme dan kita ingin menguasai. Tetapi generasi baru itu adanya di kanan atas yang disebut sebagai shared economy atau sharing economy. Saya mempunyai seorang bimbingan saya yang kemarin masuk dalam majalah Forbes 30 under 30 itu, Asia 30 under 30. Salah seorang diantaranya masuk ke crowdfunding. Anda bisa lihat namanya kitabisa.com. Itu adalah social crowdfunding. Mempertemukan orang-orang yang mau melakukan kegiatan sosial dengan orang-orang yang mau membiayai kegiatan sosial. Orang ngumpulin 100 ribu akhirnya bisa membelikan mobil donor darah PMI. Harganya 500 juta rupiah. Dan syaratnya supaya mereka bisa nyumbang, ya, insentifnya adalah mereka menyerahkan foto pas fotonya. Jadi bis itu dilengkapi dengan foto para penyumbang dengan konsep potret untuk kehidupan. Karena mereka kasih potret, nyumbang 100 ribu, fotonya ada di dalam bis itu. Ya, jadi sekarang fotonya bisnya sudah keliling kemana-mana, menyelamatkan banyak orang, mengumpulkan darah dari banyak orang. Ini share ekonomi. Ini yang mengakibatkan investasi Anda bisa hancur. Kenapa? Karena orang patungan semua, akibatnya fixed cost-nya itu menjadi kecil sekali. Ini adalah owning economy. Biasanya mereka adalah akibatnya over capacity, idle asset. Anda punya rumah 10 yang dipakai underutilized, not productive, high transaction cost. Sedangkan di sana seperti ini kondisinya. Ya, mereka bisa low cost. Contoh-contohnya aja deh yang paling gampang ya, saya kasih contoh. Nah ini adalah couchsurfing. Saya mula-mulanya bingung karena tahunya dari mahasiswa saya. Mahasiswa saya hari pertama saya kalau kuliah di UI, saya wajibkan mereka urus paspor. Kemudian minggu berikutnya mereka harus memutuskan pergi ke satu negara satu orang lah ya. Jadi mereka harus kesasar di luar negeri supaya mentalnya lebih kuat, kurang lebih begitu. Dan yang menarik perhatian saya, makin kesini mereka makin gak butuh uang dari saya. Mereka bisa cari sendiri. Dan kenapa bisa murah? Karena mereka pakai konsep namanya couchsurfing ini. Jadi ini ada sebuah jaringan di mana mereka bisa nginep ya. Jaringan ini kasih nginep gratis, dianterin jalan-jalan dengan syarat nanti kalau saya mampir ke negara kamu,
kamu jamu saya, nginep di tempat kamu, dan saya bisa diajak jalan-jalan katanya. Ini coach service. Kemudian ini bulan lama ini project diluncurkan, ini dari namanya saja saya juga bingung mulanya, tapi mereka sebutkan, kan lagi populer ojek katanya. Jadi ini adalah property ojek. Menghubungkan mereka yang menjadi agen-agen, agent-agent atau broker properti, digabungkan dalam waktu singkat mereka sudah mempunyai puluhan ribu agent dan membantu menjualkan rumah. Jadi turnover penjualan properti naik lagi dengan adanya ini. Belum diluncurkan mereka sudah dapat banyak sekali penjualan. Karena dengan mudah dapat dilihat di aplikasi itu rumah-rumah apa saja. Dan ini ada lift. Lift ini adalah menawarkan Anda kalau lagi perlu supir dari daerah terdekat. Supir yang mau sambil jalan ke bandara, lu nyetirin mobil gua deh. Kira-kira gitu. Dan sudah begitu kita bayar lagi dia. Nanti pulangnya kita tanya lagi siapa yang bisa nganterin pulang ke rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah alternatif yang biasa digunakan oleh kaum muda yang bisa kita pakai untuk membuat idle capacity dari aset-aset kita menjadi lebih produktif. Bapak Ibu sekalian, saya kira waktu kita sudah terbatas. Ada pepatah yang mengatakan rakyat kenyang negara aman. Kita belum makan malam. Jadi hari ini harus kita tutup talk show-nya, kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita beri aplaus untuk Pak Asmawi dan juga pada Olga. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.